Malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu gue kok cetowo ngapik gitu. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Di dunia ini yang melakukan tes DNA itu sudah banyak, dan ada beberapa lembaga tertentu yang kredibel yang telah mengambil ribuan bahkan mungkin sudah mencapai jutaan sampel DNA dari berbagai negara, berbagai suku, ya, ras, termasuk mereka juga memiliki sampel DNA dari keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Suntali Jiwo, tentunya masih di channel Maret 27. Sahabat MDT dimanapun Anda berada, ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan dalam segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persepsi atau pendapat, ya, dua tokoh penting. Sebut saja beliau-beliau ini ulama, ya, karena beliau ini sama-sama pernah mondok pesantren, sama-sama punya keilmuan yang luar biasa, sama-sama penceramah, sama-sama menguasai Al-Quran dan hadis, dan tentunya juga kitab-kitab pendukung lainnya, ya. Hanya saja mungkin mereka berbeda pendapat atau punya pandangan tersendiri dalam menyikapi polemik nasabah Alawi. Beliau adalah Gus Miftah dan Sayyid Saif Alwi, ya. Bagaimana pendapatnya? Langsung saja kita simak videonya. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu gue kok cetowo ngapik gitu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Di dunia ini yang melakukan tes DNA itu sudah banyak, dan ada beberapa lembaga tertentu yang kredibel yang telah mengambil ribuan bahkan mungkin sudah mencapai jutaan sampel DNA dari berbagai negara, berbagai suku, ya, ras, termasuk mereka juga memiliki sampel DNA dari keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya, habib yang durianya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Dasar penetapan nasab itu yang paling primer itu kan catatan, kan, manuskrip. Kemudian ditopang dengan tes DNA sebagai salah satu dari bagian pendukung sekunder seolah-olah. Tapi sebetulnya ini juga primer juga, atau salah satu hal yang primer lainnya. Nah, kemudian di cross check dengan tes DNA, ternyata betul dari sekian banyak yang sudah asah, tidak ada ittirab, tidak ada kegoncangan lagi di antara ahli nasab bahwa ini sudah terjaga, ini sudah valid. Dibuktikan dengan tes DNA, ditemukanlah kode-kode genetik tertentu, khususnya dalam hal ini adalah J, haplogramnya. Kemudian ada turunannya. Nah, yang turunannya ini itu juga valid. Kalau hari ini ada wacana tes DNA, jajal, kowe wani ngomong tes DNA ning ngarepe Habib Lutfi tak giyebuk cangkemmu tenan wis, ayo kowe. Wis, aku lagi giyebuk cangkeme wong gara-gara njaluk tes DNA abah, aku mlebu penjara apa apa. Kowe ya tahu diri gitu. Lah sing aku habaib niku monggo lah. Tapi kalau memang nyuwun sewu, sangatnya mutawatir, cangkemmu ora usah gagas gitu. Beda kalau ternyata yang di atasnya C, contoh gitu kan, di atasnya J seperti G, karena nggak mungkin naik loncat, namanya juga turunan, harusnya ke bawah gitu kan. Haplogrupnya itu tidak mungkin loncat naik, tanjakan. Contoh tanjakan dari C, di atasnya contoh ada G, ada apa, maka ini tidak mungkin senasab dengan yang J, kecuali kalau yang di bawahnya J1, di bawahnya apa terus. Mungkin yang ahli-ahli DNA, para ahli genealogi yang itu lebih paham dibandingkan saya. Saya hanya sedikit mempelajari dari pemaparan beliau-beliau itu. Namun dalam hal ini saya sedang menerangkan tentang metode tersebut, bagaimana menurut kacamata ketetapan dalam syariahnya. Ternyata yang beliau sampaikan dahulu hari ini benar-benar terjadi.
Kiai nyerang Habib, oknum Habib nyerang Kiai. Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak sampai diwacanakan tes DNA untuk habaib. Ya Allah, maksudnya apa? Ketika ini sudah didapatkan nih, sampel-sampel DNA-nya yang sudah masyhur, sudah mafhum, sudah valid dan memang terjaga dari berbagai negara. Kemudian ada satu kabilah yang ternyata diperdebatkan oleh para munsib, para ahli nasab ataupun natib secara internasional lah, contoh bahwa kabilah ini diragukan dan sebagainya. Bisa menggunakan metode tes DNA yang mana ini juga sesuai dengan metode qiyafah di masa lampau. Bahkan tes DNA ini lebih spesifik lagi dibandingkan hanya qiyafah, dan ini bisa digunakan. Hendaknya setiap orang-orang muslim untuk meyakinkan dirinya, mencintai para habaib, menghormati para dzurriyyah tanpa melampaui batas dan berlebih-lebihan. Orang sosok gaya. Ketika ada pengakuan-pengakuan dari kelompok tertentu yang kemudian ada barometernya adalah hasil tes DNA-nya kabilah-kabilah yang memang sudah valid, maka kabilah yang diragukan ini bisa ditentukan dengan menggunakan sains ilmiah yang sangat akurat yang ditopang dengan dalil-dalil syariat ini. Dilakukanlah tes DNA. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau menulis Syarafun Nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab bisa ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'adilahu syai'un. Ini nasab, enggak ada lawan. Maka guru saya berpesan, hormatilah para dzurriyyah karena nasabnya, bukan nasibnya. Para dzurriyyah Rasul itu dihormati karena zatnya, sementara ahwal dihormati karena sifatnya. Para habaib dihormati karena zatinya, sementara para kiai dihormati karena sifatinya. Oke, itu tadi pendapat dari 2 tokoh penting ya, atau ulama yang berbeda pandangan dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi. Setelah menyimak, melihat dan mendengar, pastilah sahabat MDT sudah bisa menyimpulkan ya, pendapat mana yang menurut Anda sesuai dengan era zaman sekarang ini. Untuk saya pribadi ya, ini pribadi saya, itu setuju dengan apa yang dikatakan atau pendapatnya Sayyid Syaf Alwi ya. Karena penjelasan beliau itu lebih jelas, lebih bisa diterima oleh akal logika. Seperti saya ini yang awam ilmu ya, yang butuh penjelasan dari ulama seperti Sayyid Syaf Alwi ini. Kenapa? Ya memang karena seperti apa yang selama ini disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa nasab Ba'alawi ini berdasar penelitian kajian beliau adalah putus atau batal ya. Jadi tidak nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasar kajian secara tidak terbukti, berdasar kajian nasab tidak atau belum terbukti. Kemudian kalau itu masih bisa dengan cara melakukan tes DNA, mengapa tidak ya? Untuk membuktikan Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi apa bukan, begitu ya? Kenapa tidak dilakukan ya? Nanti kan bisa dilihat berdasar haplogrupnya itu nyambung ke Rasulullah atau tidak ya. Menurut saya itu lebih bisa diterima akal seperti saya yang awam ini ya. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah itu intinya hanya menitik beratkan pada husnudzon ya, dan ikut ulama-ulama sepuh zaman dulu. Perihal menghormati dzurriyyah Nabi, saya yakin semua pasti setuju ya. Tapi harus dibuktikan dulu, benar enggak Ba'alawi itu nyambungnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tentunya tes DNA ya, karena menurut kajian sejarah tidak terbukti, kajian nasab tidak terbukti ya, harusnya dengan melakukan tes DNA ya, simpel toh ya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.